Selamat datang di channel Naomi Tekno, sebuah channel yang tidak jelas, sebuah hasil atau produk dari pandemi. Seorang yang baru saja lulus, tidak tahu harus melakukan apa di rumah, dan masih kesulitan untuk mencari pekerjaan. Jadi dia memutuskan untuk membuat sebuah channel YouTube. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sebuah tutorial mengenai cara bermain Minesweeper. Minesweeper ini sebenarnya adalah permainan yang cukup familiar bagi kita yang sudah menggunakan komputer sejak lama. Karena apa? Karena saya pertama kali tahu Minesweeper dari Windows XP, karena di sana sudah terinstall secara default. Windows 7 juga saya punya kesempatan untuk menggunakan Windows 7, dan di Windows 7 juga terinstall secara default. Nah, meskipun di Windows 8 dan Windows 10 itu tidak ada secara default, tetapi games ini tetap bisa diinstal melalui Windows Store. Begitu juga dengan Linux, misalnya di Ubuntu yang saya gunakan ini, sudah terinstall secara default dengan nama Mines, M-I-N-E-S, bukan Minesweeper. Agar berbeda mungkin ya, saya tidak tahu. Yang sebenarnya cara permainannya dan aturannya sama, persis. Nah, yang ingin saya katakan di sini adalah saya menggunakan komputer itu sudah sejak SD. Lama sekali, entah berapa tahun yang lalu ya, mungkin 15 tahun yang lalu, saya lupa. Nah, di situ saya tahu ada Minesweeper, tapi saya tidak bisa menggunakannya. SMP saya tahu ada Minesweeper di komputer saya tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Sampai akhirnya di SMA, teman saya mengajari cara bermain dari game ini. Ternyata tidak hanya sekedar klik-klik-klik sembarangan. Ternyata ada aturannya. Nah, bagi kalian, para pemirsa yang penasaran sebenarnya cara bermain dari Minesweeper ini, nah saya ingin berbagi mengenai aturan-aturan basic dan juga beberapa tips yang bisa saya bagikan, yang saya temui, saya saya buat sendiri selama saya bermain. Karena saya sering sekali bermain permainan ini, karena ini permainan yang sangat menyenangkan sebenarnya. Tapi mungkin memang agak sedikit berpikir. Tapi ya, oke, langsung saja lah pokoknya lah. Daripada terlalu banyak basa-basi malah tidak karuan, tidak fokus. Oke, misalnya kita coba yang paling mudah aja lah dulu. 8 ke 8. Oke, jadi di awal kita akan diberikan blok-blok atau kotak-kotak yang istilahnya tertutup lah. Istilahnya tampilannya sama. Nah, di sini kita harus, apa yang harus kita lakukan adalah melokasi, memetakan ranjau atau mine yang ada di beberapa kotak. Nah, pada awalnya kita harus, ya kita klik saja terserah di mana saja. Maka kita akan mendapatkan beberapa kotak terbuka dan berisi angka-angka. Nah, angka-angka inilah yang akan membantu kita untuk melokasi, memetakan ranjau agar tidak kita buka gitu. Jadi tujuan permainannya adalah kita memetakan ranjau sekaligus kita membuka kotak-kotak yang tidak berisi ranjau. Jadi game akan berakhir atau istilahnya kita menang dari game ini saat kita bisa membuka semua kotak yang tidak berisi ranjau. Nah, begitu. Jadi sebenarnya memetakan ranjau itu adalah istilahnya keniscayaan. Yang penting adalah kita membuka kotak yang tidak berisi ranjau. Memetakan itu adalah semacam alat bantu, begitu. Jadi istilahnya, oke, di sini misalnya adalah angka 1. Misalnya yang mana ya? Misalnya di sini. Ini adalah yang paling mudah. Jadi jika ada kotak bertuliskan 1, berarti di sekelilingnya, yaitu ada 8 kotak di sekelilingnya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, itu hanya ada satu
ranjau. Nah, di sini kan ada 7 kotak yang sudah terbuka dan ada 1 kotak yang belum terbuka. Nah, 1 kotak ini pasti berisi ranjau. Nah, kita bisa menandai atau memetakan ranjau itu dengan mengeklik kanan mouse. Nah, di sini berarti ada ranjau. Nah, kita beralih ke angka 1 di sebelahnya, kiri. Di kiri ada angka 1. Berarti di sekeliling angka 1 ini, kotak-kotak di sekeliling angka 1 ini hanya ada 1 ranjau. Nah, dari angka sebelumnya atau dari kotak sebelumnya, kita tahu bahwa di kotak ini berisi ranjau. Berarti kotak satunya yang mana juga melingkupi angka 1 ini itu pasti tidak berisi ranjau karena sudah ada di sini. Pasti di sini tidak ada. Nah, begitu juga dengan di sebelahnya di sini atau di sini. Misalnya di sini lah, misalnya di kotak ini. Ini ada 1 tertuliskan 1. Ada 1 ranjau di sekeliling angka ini atau di sekeliling kotak ini. Dan dari sebelumnya kita tahu bahwa di sini ada ranjau, berarti di sini tidak ada ranjau. Bisa kita klik, tidak ada. Nah, kemudian kita beralih ke angka 1 yang ada di sini. Angka 1 di sini menunjukkan bahwa ada 1 ranjau di sekeliling angka 1 ini. Nah, di sini kan sudah berbeda, sudah jauh. Berarti tidak ada hubungannya. Yang ada hubungannya adalah yang ini. Nah, di sini hanya ada 1 kotak yang belum terbuka. Dan itu pasti ada ranjaunya. Nah, itu adalah angka 1. Misalnya ada angka 2. Nah, kalau angka 2 berarti di sekeliling kotak dengan angka 2 itu ada 2 ranjau. Misalnya adalah di kotak ini. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kotak yang melingkupi karena ini ada di edge, di tepi dari kotak permainan. Kalau di tengah ya misalnya ini tetap ada 8. Tapi kalau ada di tepi, maka mungkin dia terpotong. Jadi di kotak ini hanya ada 5 kotak yang melingkupi kotak berangka 2 ini. Dengan 3 diantaranya sudah terbuka, 2 diantaranya tertutup. Nah, angka 2 mengindikasikan bahwa hanya ada 2 kotak yang berisi ranjau. Ada 2 kotak yang berisi ranjau dan di sini, di kotak ini yang melingkupi ada 2 kotak yang belum terbuka. Berarti 2 kotak yang belum terbuka ini adalah ranjau semua. Begitu. Oke, jadi begitu. Beralih ke sini, ini ada angka 2 dan sudah ada 2 ranjau. Berarti kotak lain yang melingkupi angka 2 ini tidak berisi ranjau, yang mana sudah terbuka semua juga. Nah, misalnya di sini ada kotak yang belum terbuka atau di sini. Nah, karena di sini ada 2, berarti mungkin di sini bisa kita buka. Tapi karena ini sudah terbuka, jadi oke. Tugas kotak angka 2 ini sudah selesai. Kita beralih ke kotak yang lain. Di sini ada angka 1. Berarti di sekeliling angka 1 atau kotak berangka 1 ini hanya ada 1. Karena di sini sudah ada 1 kotak yang berisi ranjau yang ada di samping persis kotak berangka 1 ini. Berarti kotak lain tidak berisi ranjau. Yang mana bisa kita buka. Nah, begitu juga seterusnya. Misalnya ada 3, angka 3. Maka kotak di sekelilingnya hanya ada 3 ranjau yang berisi, hanya ada 3 kotak yang berisi ranjau. Aduh, maaf saya baru. Ya, ini mungkin pertama kali saya membuat video. Masih ya terbata-bata. Tapi semoga ya apa yang saya katakan, apa yang saya bicarakan ini bisa tetap dipahami. Kembali lagi ke Minesweeper-nya. Oke, jadi ada 1 kotak berangka 3. Berarti ada 3 kotak berisi ranjau. Di sini ada 4 kotak yang belum terbuka. Salah satunya sudah berisi ranjau. Berarti tinggal 2 kotak atau 2 ranjau yang belum kita ketahui di mana.
Nah, untuk itu kita beralih dulu jika kita belum tahu. Nah, misalnya kan bisa saja di sini, bisa saja di sini, bisa saja di sini, di sini. Nah, kita belum tahu. Nah, karena itu kita beralih ke kotak yang lain dulu, yang lebih mudah. Misalnya adalah di angka satu. Angka satu paling mudah. Kenapa? Kalau ada angka satu di pojokan seperti ini, berarti kotak pojok ini pasti ada satu. Nah, gitu. Oke, kita lokasi semua aja ya yang pojokan. Oke, misalnya ini juga pasti nggak ada. Nah, di sini ada dua, angka dua, kotak berangka dua. Berarti ada dua ranjau. Nah, di sini hanya ada dua kotak yang melingkupi angka dua yang belum terbuka. Berarti di sini pasti ada. Nah, angka tiga kan udah. Tadi yang kita tidak tahu. Nah, di sini sudah terpenuhi tiga ranjau. Berarti kotak yang satunya tidak berisi ranjau. Nah, kita teruskan seperti itu sampai kita memenangkan satu papan. Nah, di sini misalnya ada 3, di sini ada 2, berarti nah ini ada kan ini ada kotak angka 2. Ini sudah ada 1. Berarti di sini hanya ada 1. Karena ini hanya ada 1, berarti di sini pasti ada. Iya kan? Kan kayak 1, 2, 3. Nah, di sini ada 4. Sudah terpenuhi semua. Berarti di sini nggak ada. Oke, itu jika kita bermain dengan level kesulitan yang paling mudah. Cukup sederhana kan? Oke. Oke. Jadi itu yang mudah. Kita coba yang langsung aja yang paling sulit. Ada 99 ranjau di entah tadi berapa? 16 kali 30 ya? Oke. Terlihat sulit, terlihat menyebalkan, tapi sebenarnya mengasihkan. Nah, ada satu trik yang saya temui. Sebenarnya juga bukan saya yang menemukan ini secara langsung, tapi saya diberitahu teman saya bahwa jika kita memulai bermain Minesweeper dengan tingkat kesulitan yang sulit, atau di semua tingkat sebenarnya, itu lebih baik kita memulai di pojokan. Terserah, di pojokan sini, pojokan kiri bawah, atau kanan. Saya biasanya kiri atas, misalnya di sini. Nah, itu akan memudahkan kita untuk membuat agar pojokan ini kosong. Sehingga kita bisa fokus untuk mengekspansi ke kanan atau ke bawah. Misalnya seperti itu. Nah, untuk permainan dengan tingkat kesulitan yang ini, sebenarnya sama saja caranya. Tips yang paling mudah adalah kita menandai yang di pojokan dulu. Nah, di Minesweeper yang sudah sekarang ini ada, biasanya ada fitur di mana jika kita memencet angka, kita bisa membuka kotak yang berasosiasi atau melingkupi kotak angka itu. Misalnya di sini kan sudah ada, tadi yang saya lakukan adalah di sini sudah ada kotak yang saya tandai. Berarti logikanya kan kotak lain kosong. Nah, kita bisa mengklik kotak yang berisi angkanya saja untuk membuka kotak lain yang kosong. Misalnya di sini kita juga bisa membuka kotak yang lain yang istilahnya ya pasti itu tidak berisi ranjau lah. Kemudian kita bisa menggunakan klik kanan lagi untuk menandai kotak-kotak yang kita tahu atau kita curigai berisi ranjau. Oke, jadi semacam itu. Kita teruskan saja ke yang mudah-mudah dulu, misalnya 2, yang pasti ada, kan ini cuma 2, kita tandai. Kemudian ini sudah tercukupi kotak ini, 2 ranjau, pasti ini tidak ada. Kemudian 1 pojokan, pasti tidak ada. Lalu ini ada 2, sudah terpenuhi. Ini juga sudah terpenuhi, angka 2 di sini, 2. Kita bisa klik biar terbuka semua. Angka 4. Nah, angka 4 ini ada beberapa, kalau saya katakan adalah
konfigurasi. Misalnya konfigurasi ini pasti kan sudah 4, sedangkan yang lain sudah terbuka, berarti ini sudah tidak ada. Ya, mungkin kata-kata saya hanya saya saja yang mengerti. Ya pokoknya istilahnya ini kan sudah ada 4 kotak yang sudah terbuka, 4 lainnya belum terbuka, dan ini angka 4, berarti yang lain ranjau. Kita teruskan 2. Oke, ini 2 juga sudah, 1 juga sudah, 1 sudah, ini 2, lalu ini 1, 2, 3, ini 3. Ini juga konfigurasi yang istilahnya mudah untuk di notice, mudah dilihat, wow, ini ada 3, berarti ini pasti ada 3 ranjau. 2, 3 lagi, 2, ya begitu terus. Ya tidak sulit, awal-awal masih mudah karena pasti istilahnya pasti ada kotak yang punya petunjuk lah. Kalau kita tidak punya petunjuk untuk satu kotak, maka kita bisa beralih ke kotak yang lain. Kita teruskan. Ini ada 4, tapi kita tidak tahu di sini atau di sini. Kita skip dulu, kita lewati dulu. Nah, ini ada satu trik, satu tips. Misalnya ada kotak seperti ini, 2-2, ini 1-1. Maksudnya 2-2 ini ada ranjau yang sudah kita lokasikan di samping-samping. Nah, di sini pasti tidak ada, karena kan di sini ada 1. Nah, jadi tips yang ingin saya katakan di sini adalah ingat-ingatlah konfigurasi. Misalnya di sini kan ini adalah suatu hal yang umum saya temui saat saya bermain Minesweeper. Nah, jadi saya akan lebih cepat untuk bermain Minesweeper jika saya sudah ingat itu. Jadi, oh ini ada 2-2, ini ada 1, setiap sisinya ada 1 yang sudah terlokasi atau terpetakan ranjau, berarti di sini tidak ada. Nah, itu akan lebih membuat cepat. Gitu. Kita teruskan. Misalnya konfigurasi lain yang umum juga adalah, tapi belum terlihat ya. Nanti saya kasih tahu jika sudah ada. Nah, misalnya ini ada 1-2-1. Dan di sini ada lurus seperti ini. Nah, lurus. Oh, tapi ya ini pasti ada. Nah, pasti begini. Pasti 2, di sininya kosong, di sini pasti ada 1-1. Pasti begitu. Dimanapun, tidak hanya di seperti ini. Jadi kalau ada lurus, tapi nggak ada contohnya ya. Saya cari dulu contohnya. Jadi misalnya ada lurus, lalu ada 1-2-1. Nah, itu pasti di samping satunya itu ada 1, di samping 2-nya itu pasti kosong. Tapi di pojokannya ada 2, seperti inilah istilahnya. Ini 3, 2, 2. Oke. Nah, terus oke. Sudah habis yang gampang, mungkin sedikit rumit setelah ini. Jadi misalnya ini ada 2, di sini pasti ada 1. Nah, ini ada 1, 2, dan ini pasti ada 3. Ini adalah yang ketiga pasti, karena di sini ada 1. Nah, kemudian 4 ini juga di sini pasti ada 1, tapi masih belum cukup informasi untuk tahu. Kemudian 4, di sini ada 4, berarti 1, 2, 3 di sini pasti ada 1. Dan di 3 ini ada 1, karena ini hanya ada 1, 2, 3. Berarti yang sisanya pasti kosong. Kemudian ada 2, berarti kosong. 3, berarti di sini 4. Nah, begitu seterusnya sampai terlokasikan semua. Oke, 4, 3, 2, 0, 0, 2. Nah, ini 1, 2, 1. Nah, di sini pasti ada. Nah, itu adalah salah satu konfigurasi yang umum juga. Jadi itu adalah salah satu trik yang saya temui, yaitu adalah mengingat-ingat, karena semakin banyak kita bermain pasti akan semakin mudah kita untuk ini sudah pernah. Jadi tidak usah diingat sih sebenarnya. Jadi sudah pasti akan secara otomatis terekam dalam otak kita. Tidak harus diingat. Nah, ini ada 4, 1, 2, 3, 4 dah. Di sini pasti ada 1, di sini ada 2, berarti 1, 2. Di sini pasti tidak ada. Kemudian ini ada 1,
Nah ini ada 3, berarti 1, 2, di sini ada 3, pasti di situ. Ini hanya masalah logika saja, tidak sulit sebenarnya. Kalau ya tidak usah terburu-buru, kita hanya perlu bermain dengan santai, karena ya, tujuan dari permainan adalah menyenangkan, jangan sampai membuat stres, justru salah. Jadi jika tidak tahu ya udah kita lewati aja, kalau kita gagal ya udah. Ada saat dimana pasti di tingkat kesulitan yang paling sulit ini, itu pasti kita tidak punya cukup informasi untuk membuka suatu kumpulan blok, karena sifatnya ambigu dan tidak ada informasi yang menunjukkan mana yang tepat. Nah di situ pasti yang satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah mencoba saja, menebak. Kadang-kadang kita berhasil, kadang-kadang tidak. Nah itu yang menyebalkan jika di tingkat kesulitan ini. Tapi asik sih, asik, menyenangkan. Nah ini juga ada semacam konfigurasi, misalnya ada 1 dan di sini ada 1. Nah ini kan pasti hanya ada 1. Nah berarti di sini kan sudah tidak ada, karena kalau nggak di sini, berarti di sini kan hilang, nggak mungkin. Jika di sini kan di sini ada 1, antara ini atau ini, berarti di sini tidak ada. Nah, trik-trik seperti itu akan membuat kita lebih mudah untuk dan juga mengurangi stres. Jika kalian main kayak ini stres, tapi janganlah. Nah ini juga konfigurasi 1-1. Berarti di sini nggak ada, pasti tidak ada. Karena kalau di sini ada, misalnya, oh ya, ini adalah salah satu fitur lain yang umum juga dimiliki oleh Minesweeper, yaitu jika kita klik kanan 2 kali, maka akan berganti menjadi tanda tanya. Nah, perbedaannya adalah jika kita menggunakan sekedar klik kanan sekali yang memunculkan tanda bendera ini, maka tidak bisa dibuka. Tapi jika 2 kali, itu masih bisa dibuka. Jadi ini sudah teramankan jika sudah diklik. Nah, saya tidak tahu fungsinya apa, kenapa harus ada fitur berupa tanda tanya itu. Saya tidak tahu. Tapi ya mungkin itu sebagai alat bantu untuk ya misalnya kita mencurigai di sini ada, tapi kita tidak yakin. Kita bisa menandainya dengan tanda tanya untuk kemudian kita sudah yakin jika tidak ada, maka kita bisa membukanya, atau jika kita yakin di situ ada, maka kita bisa menggantinya dengan bendera. Oke, jadi saya sudah kehabisan informasi dan ini ada lagi. Nah, oke, lalu nah ini masih sulit. Kita beralih lagi. Misalnya di mana ya? Lalu, ini 2. Terus 3, 1, 2. Ada 3. Hilang. Hilang. Oke, 2. Ini ada 1, berarti di sini ada. Oke. Terbuka. Nah, di sini ada 1. Selesai kan? Oke. Lalu 3. Sini ada. 1, 2, 3, 4. Ada 2. 3, 1, 3. 2, 3, 4. 3, 4. Hilang. Nah, di sini sudah. Kita bisa informasi. Oke. 4, di sini ada 1, berarti di sini ada 1. Ada 1. Ada 3, 4 sih. Ya, nah di sini sulit. Sudah sulit. Kita coba-coba. Nah, ini tadi saya coba-coba dan ternyata saya beruntung. 4. Nah, berarti di sini ada, di sini hanya ada 1, berarti di sini ada, hilang. Nah, tinggal 2 lagi. Nah, di sini biasanya Minesweeper itu ada counternya. Jadi berapa bendera yang sudah kita tanam atau kita tandai di kotak-kotak ini, sehingga kita tahu tinggal berapa lagi kotak yang dicurigai masih ada. Jika kita salah, nah ini juga kadang-kadang menyebalkan, kita salah menandai bendera, counternya akan ya salah. Jadi pastikan jika kalian menggunakan bendera, jika kalian bermain dari awal benar, jangan sampai salah. Kalau salah ya sulit istilahnya. Nah ini ada 4, ini ada 1, berarti ini nggak ada. Oke.
masih ada 2. Di sini ada 1 pasti. Di sini juga ada 1, tidak berasosiasi, berarti kemungkinan di sini nggak ada. Nah, benar. Di sini nggak ada, nah, karena di sini pasti ada, di sini nggak ada. Oke. Nah, ada 4. Misalnya di sini ada, di sini nggak ada, di sini. Oh, misalnya di sini ada, di sini nggak ada. Misalnya di sini ada. Misalnya di sini ada. Misalnya di sini ada nih. Nah, mungkin ini fungsinya nih. Oh iya, jadi kalau ada tanda tanya kan tidak terregistrasi di counternya ini. Jadi mungkin ya itu tujuannya. Jadi kita bisa menggunakan tanda tanya. Ya, terserah lah, kan bebas juga cara bermainnya, nggak harus sesuai dengan pakem-pakem, yang penting semua terbuka, yang tidak beranjau. Jadi misalnya di sini ada, di sini tidak ada, di sini tidak ada, di sini ada, ya kan? Nah itu tidak memenuhi, karena sudah ada 2. Berarti kemudian di sini nggak ada, juga di sini nggak ada, di sini pasti ada, di sini pasti ada. Nah, oke. Jadi sebenarnya sesederhana itu atau serumit itu bermain Minesweeper. Bagi saya ini adalah permainan yang menyenangkan. Jika kalian merasa ini permainan yang menyenangkan, silakan kalian bermain dan nikmatilah. Jika kalian merasa ini adalah permainan yang menyebalkan karena terlalu banyak berpikir, terlalu ribet, terlalu ruwet, ya oke. Jadi ya hak kalian untuk memutuskan. Saya ingin berterima kasih, sekalipun kalian tidak mau bermain ini, saya tetap berterima kasih karena kalian mau menonton video ini sampai akhir. Oke, jadi saya pun tidak menyangka bahwa saya berhasil menang sekali coba di video ini, karena biasanya saya jadi sedikit hal yang ingin saya katakan di sini adalah saya sering bermain ini di Windows. Di Windows itu ada persentase kemenangan, dan saya hanya bermain ini sebanyak entahlah mungkin 1000, 2000 kali, saya lupa, dan hanya 17% tingkat kemenangannya, yang artinya mungkin hanya 100 kali dari 2000 kali percobaan atau berapa lah. Ya pokoknya sedikit sekali, dan sudah siap-siap untuk melakukan banyak sekali rekaman ini nanti, tapi ya untungnya sudah sekali jalan, sudah selesai. Oke, jadi begitu video saya kali ini. Bagi jika kalian suka, saya tidak ingin memaksa untuk kalian untuk subscribe, karena ya saya tidak yakin kelangsungan dari channel ini, tapi saya akan mencoba untuk tetap mempost atau mengupload video-video yang tidak hanya menarik, tapi ya mungkin mungkin menarik itu relatif ya, tapi saya akan mencoba untuk mengupload video-video yang bermanfaat selain itu. Terima kasih untuk terakhir kali. Sampai jumpa, dan oke, gitu aja lah, gak usah terlalu banyak penutup lah. Oke.